Hai semuanya, perkenalkan nama kakak Aulia Monica dan di sini kakak bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya ngitung luas penampang dan debit sungai yang ada di tabel ini. Tabel inilah yang bakal jadi laporan akhir kalian. Pertama, silahkan dilihat dulu rumus-rumus yang ada di modul. Ada 4 rumus. Rumus yang pertama ini luas penampang per kedalaman. Lalu yang rumus ini total dari keseluruhan luas penampang di sungai. Untuk Q1 ini debit per penampangnya. Terakhir itu ada debit total. Gimana cara nyelesain dan gimana caranya? Kakak bakal ngasih contoh 2 aja dari seluruh tabel ini. Nanti kalian terusin sampai perhitungan ke-12 ini selesai. Yang pertama kita bakal ngitung A1. A1-nya ini dimulai dari kedalaman nomor 2. Kenapa? Karena menurut rumusnya, untuk penghitung A itu, rumusnya DI ditambah DI plus 1 per 2 dikali dengan BI. Nah, D1 dan DI plus DI tambah 1 ini itu sama dengan DI, karena kita ngitung A1 berarti ini D1 ditambah dengan D1 ditambah 1 berarti ini D2 per 2. Nah, untuk nilai BI ini sendiri ini bernilai 1. Tugas pertama kalian cari tahu kenapa dari rumus XI dikurang XI min 1 ini kenapa jadi 1. Itu yang pertama ya. Nah, kita balik, kita hitung lagi. Untuk D1 itu bernilai 0. Ini D-nya itu kedalaman, depth. Terus ditambah dengan D2, D2-nya berapa? D2-nya di sini sama dengan 1. Per 2, kita turunin rumusnya, jadi hasilnya itu 0,5 meter kubik. Ini untuk luas penampang 1. Kalau masih bingung lagi, kita lanjut ke ngitung A2. Masih pakai rumus yang sama, kita langsung aja ke step ini. Kita hitung, berarti ini D2 ditambah dengan D3 per 2 dikali dengan B2. Lalu hasilnya itu, D2-nya kita lihat, D2-nya itu 1 ditambah dengan D3-nya ini, D3-nya itu 1,2 di per 2 dikali dengan 1. Ini hasilnya jadi 1,1 meter kubik. Nah, ini kalian hitung terus ke bawah sampai selesai di D12. Nah, setelah selesai sampai di D12, ini totalnya bakal sampai Ini totalnya bakal sampai A11. Nah, setelah kalian dapat tuh seluruh perhitungan A1 sampai A11, step yang selanjutnya kalian lakukan adalah menjumlahkan seluruh nilai A pakai rumus yang ini. Jadi langsung aja kalian tambahin. Nanti A totalnya sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3, nanti seterusnya sampai A11. Dapatlah nilainya sekian, misal 100 meter kubik. Misal, ya bukan segini hasilnya. Misal A total dari seluruh penampang itu 100 meter kubik. Step selanjutnya itu kalian menghitung nilai Q, di mana nilai Q ini adalah nilai dari debit per penampangnya. Gimana cara ngitung nilai Q? Q-nya ini juga bakal sampai Q11. Kita hitung Q1. Nah, untuk rumus Q ini sendiri, ini rumusnya AI dikali VI. Nah, karena kita mau ngitung dari 1, jadi kita mulainya dari 1. Kita lihat
A1-nya tadi berapa hasilnya? Karena A1-nya tadi hasilnya 0,5, ini berarti kita masukin 0,5 dikali dengan V1. V1 ini adalah kecepatan rata-rata. Berapa kecepatan rata-ratanya? Ini bisa dilihat untuk V1 ini kecepatan rata-ratanya 0,2. Karena tadi kita memakai rumus untuk D1 ini nomor 2 dan nomor 1, jadi untuk kecepatan rata-ratanya itu 0,2 ini ditambah dengan 0 yang ada di atasnya dibagi dengan 2 biar kita tahu gimana kecepatan rata-rata dua penampang ini. Dan ini hasilnya 0,5 dikali 0,1. Nah, hasilnya 0,05 meter kubik per sekon. Ini untuk hasil dari Q1. Next step lagi, sekali lagi kita hitung gimana caranya ngitung Q. Lanjut Q2. Nah, Q2 berarti dari rumus yang tadi ini A1 berarti ini A2. A2 dikali V2. Lihat lagi, A2-nya tadi berapa hasilnya? Hasil dari A2 tadi itu 1,1 meter kubik. Berarti ini dimasukin 1,1 meter kubik dikali dengan V2. V2-nya kita lihat berapa tadi, yang mana aja yang kita pakai. Dan untuk V2 ini, yang kita pakai itu kecepatan 0,25 ditambah dengan 0,2 per 2. Karena mau nyari kecepatan rata-rata. Ini hasilnya 0,1 dikali dengan 0,225. Nah, ini langsung aja kalian kaliin 0,2475 meter kubik per sekon. Dapatlah nanti seluruh Q dari Q1 tuh, dari Q1 sampai dengan Q2, Q11. Nah, step selanjutnya kalian masukin total Q-nya pakai rumus yang ini. Jadi nanti langsung ditambahin aja. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai Q11. Nah, nanti didapatlah Q total dari seluruh luas penampang ini. Untuk step selanjutnya, untuk tugas selanjutnya itu kalian buat lampiran dari gimana gambaran kedalaman yang ada tabel ini. Kak, gimana cara gambarnya? Untuk gambarnya itu kalian titik acuannya ada pada di gambar 1 ini. Lalu selanjutnya kalian gambar itu di milimeter blok ukuran A3 seperti ini. Untuk nilai A1, 1,2, 1,5, 2 sampai 5 ini adalah nilai-nilai yang didapat dari nilai kedalaman yang ada di sini. Jadi kalian sesuaiin antara kedalaman dan skala yang dipakai. Kakak maunya gambarnya rapi kayak gini, kedalamannya itu terlihat. Kalau memang nggak bisa dibuat melengkung ya dibuat lurus aja nggak apa-apa, tapi dengan skala yang benar. Terserah kalian mau pakai skala 1:20, 1:10, yang pasti skala dari skala 1 sampai skala perbandingannya itu benar. Ini contoh hasil dari gambar penampang sungai yang ada di tabel. Lalu selanjutnya kita bakal ngebahas laporan akhir. Untuk laporan akhirnya itu kalian bisa lihat di sini, bab 4 itu hasil pembahasan. 4.1 itu tabel tugas 1 lembar dan pakai tabel tertutup. Tabel tugasnya itu ya ini tadi kan, cukup ini aja di 1 lembar itu, bawahnya dikosongin. Selanjutnya itu 4.2 tulis tangan dari rumus-rumus yang udah dibuat tadi dari Nah, ini dari A1 sampai A11, lanjut lagi sampai Q1 sampai Q11, dan jangan lupa A total serta Q totalnya. Dibuat tuh tulis tangan. Pakai pensil, pena, terserah. Lalu 4.3-nya pembahasan itu cukup dengan 2 lembar. Kalian bahas yang udah disampaikan oleh Bang Kris kemarin dan kalian bahas
tentang hasil dari total debit sungai yang ada di perhitungan tadi. Untuk lampirannya yang tadi milimeter block, itu pakai milimeter block ukuran 3. Skalanya tulis juga skala perbandingannya. Terus nanti cara masukinnya ke laporan itu benar-benar gimana caranya deh, pokoknya dari A3 sebesar ini jadi bisa rapi kayak gini, dan satu frame dengan kertas nanti kayak gitu. Dan mungkin itu aja video kali ini. Karena ini videonya kakak kirim hari ini, maka kalian boleh ngumpul laporan akhirnya barengan sama laporan akhir dari pasang surut nanti. Dah gitu aja. See you.